kamu pernah nggak sih ngalamin kayak dietnya gagal gitu? Kan selama ini kan yang di sosial media kan sukses terus. Sebenarnya bukan lebih ke gagal sih, tapi ke downfall-nya. Downfall. Jadi sisi gelapnya dari diet aku gitu loh. Jadi kan aku kan awalnya tuh udah diet tuh dari 110 ke 53 itu loh. Iya. Nah, tapi tuh di situ tuh aku masih dibully gitu kan, dan aku tuh masih umur 16 tahun, masih labil deh, bocah labil Enggak, banget. tapi selama perjalanan turun itu tuh pasti turun terus atau enggak, ada masa-masa stuck. Turun? Ada masa-masa stuck gitu kan. Aku ingat banget waktu itu stuck di 70 kilo. Stuck tuh iya udah kan, tapi rasanya belum puas gitu loh, kayak masa gue cuma sampai 70, pengen gitu kayak temen-temen yang. Terus gimana, pernah gagal gak? Maksudnya kepikirannya, udah deh stop dulu deh dietnya. Enggak, karena aku tuh mikir gini loh, kayak aduh, jangan sampai usaha gue nih yang mati-matian sia-sia gitu loh. Kayak aku tuh mikirnya kayak, aduh ini tinggal dikit lagi, jangan sampai usaha yang kemarin itu kebuang sia-sia. Iya. Makanya jadi kayak, oke, gas terus gitu. Tapi berarti pernah stuck juga gitu ya? Berat badan stuck tuh aja. Habis stuck itu gimana tuh turuninnya lagi dari 70? Ganti pola kah atau gimana? Ganti pola, nambah intensitas olahraga. Jadi misalnya aku tadinya olahraganya kardio terus gitu kan, dan aku nggak bisa bohong ya, kalau misalnya aku kan obesitas nih. Iya. Kak Klin pernah obesitas nggak? Enggak sih. Nah kalau misalnya Kak Klin nggak pernah obesitas, metabolisme kita beda. Oh iya. Jadi otomatis metabolisme aku lebih lambat gitu. Dengan aku misalnya waktu itu di berat 53 sama orang yang berat 53 juga, metabolisme aku lebih lambat daripada orang pada umumnya. Yang nggak pernah obesitas ya. Iya. Karena kan aku sudah mengalami pemotongan kalori yang banyak gitu loh. Banyak ya. Jadi itu aku lebih lambat, dan ya jelas lah di 70 kilo itu stuck karena ya metabolismenya udah lambat, terus udah bingung dong. Gue udah makan dikit, gue mau cut dari mana lagi gitu. Mati kan. nanti. Iya kan, masa gue mau nggak makan gitu kan, aneh banget. Terus akhirnya berarti ya waktu itu sih akhirnya kan aku punya trainer juga ya. Oh, konsul. Aku konsul sama trainer. Jadi emang aku dia tuh bukan yang mau, gue asal kurus, nggak mau yang kayak gitu. Jadi aku konsul ke trainer aku, akhirnya aku dari situ mulai latihan beban. Angkat-angkat beban di gym gitu kan, tapi dipantau, dan karena aku masih muda juga jadi nggak terlalu berat juga sih bebannya. Oh gitu. Itu mulai nge-gymnya berarti SMA kelas 3 atau kapan? Iya, aku mulai nge-gym itu beberapa bulan setelah aku udah turun 20 kilo. Beberapa bulan setelah turun berarti. Iya, jadi kan aku mulai dia tuh kelas 2 SMP. Iya, berarti aku mulai mulai ke gym kelas 3. Kelas 3 SMP udah mulai gym. Karena aku udah, jadi kayak orang tua aku kasihan gitu loh, nih anak tiap hari olahraga di rumah sendirian, ya udah kasih dia ke gym gitu. Ke gym. Tapi kan orang banding bilang kalau misalkan masih SMP jangan ke gym, bisa nggak bisa tinggi gitu. Nah iya makanya, tapi kan lu ngomongnya sama siapa? Kalau misalnya lu ngomong, misalnya kita ngobrol sama orang awam yang nggak ngerti, ya iya orang pasti ngomong gitu. Tapi kan ngomongnya sama yang kredibel dong sumbernya. Kalau misalnya aku kan ketemu langsung pas datang ke gymnya gitu kan, nanya ke PT-nya gimana ya olahraga, aku lagi obesitas nih, gimana supaya punya badan bagus. Jadi pertama kali kamu workout tuh diajarin sama si PT itu? Sebenarnya atau belajar sendiri? Awalnya belajar sendiri ya, karena kan aku emang dari awal dia tuh udah nonton youtuber fitness. Dan nonton youtuber fitness, tapi tetap home workout. Akhirnya kesampaian nge-gym. Iya, senang banget tuh. Seneng malah nge-gym. Malah awalnya aku tuh sebenarnya nggak pakai PT, dapet yang free training, tau gak sih? Kalau kita new member kan dapat free training. Di situ aku manfaatkan tuh 3 kali, lumayan aku nanyanya banyak banget. Nanyanya banyak. Kayak dia nyesel ngasih aku free training. Tapi pas lagi di PT itu merasa kayak kebantu gak sih dari si trainer itu? Soalnya kan banyak sekarang orang nge-gym kayak sok tahu aja nggak usah pakai PT gitu loh. Kalau aku bilang PT ngebantu banget sih. Cuma PT yang pertama aku sama PT aku setelah beberapa tahun nge-gym itu beda sih. Sekarang udah ganti lagi. Iya, kalau menurut aku PT cocok-cocokan ya. Nggak selamanya PT itu bisa ngebantu. Ada juga PT yang kayak ngasihnya setengah-setengah karena demi duit doang. Ada yang kayak gitu. Jadi kayak, lu biar nggak habis-habis membernya. Jadi kan kalau kita badannya nggak jadi nggak selesai dong kita. Sesinya nambah lagi, nambah terus. Makanya jadi ada yang nggak pelit ilmu, ada yang pelit ilmu gitu kan. Jadi kalau dibilang PT ngaruh tuh ngaruh banget, karena kalau kita nge-gym ya, kita olahraga itu tuh kayak form tuh utama banget nggak sih? Iya, teknik tuh penting banget. Terus habis itu kayak metode latihannya, terus kayak nyusun schedule latihannya. Kalau bagi orang awam kan itu susah, dan kita tuh bingung apa ya yang cocok sama kita. Kalau misalnya PT kan, nih anak tipe badannya begini nih, gue kasih metode latihan seperti ini. Kalau yang PT ya bener ya. Iya betul. Aku nggak tahu kalau PT yang lain gimana gitu. Karena sekarang PT sih orangnya lagi latihan gitu, main handphone. Iya, apalagi kadang kan suka ada yang ngobrol. Ada tuh yang kayak sekarang banyak online coaching. Iya. Yang aku ngelihat kayak lu berani buka online coaching berlandaskan apa gitu kan. Iya, jadi kayak ya ala kadarnya aja ya. Iya gitu kan. Misalnya baru berhasil turun 10 kilo aja udah buka online coaching gitu kan. Jadi kayak sekalian aja Etsa bikin online coaching udah turun 50 kalau gitu kilo. mah gue bikin, tapi kan ya
banyak pertimbangannya juga lah kalau misalnya kayak gitu kan. Jadi menurut kamu workout itu in the gym harusnya should be fun ya? It should be fun. Kalau misalnya lu nggak ketagihan sama workout lo ada yang salah. Either lo nggak ada progresnya gitu kan. Iya. Karena kan kita kalau ke gym tuh semangat gak sih ngeliat wah di kaca wah hari ini gue progres nih gitu. Iya nggak sih? Apa bahasanya lightning of the god? Iya, makanya jadi kayak wah semangat nih, terus kayak ada perasaan oke, kalau aku ya nih mikir kalau tiap ke gym, oke, semakin gue ke gym, itu gue satu langkah lebih dekat dengan goals gue. Iya, betul. Iya kan? Makanya kalau kita mau nge-gym mau apa tuh sebenarnya udah ada niat dan visionnya dulu gak sih? Iya, betul. Kayak udah ngebayang lu mau gimana. Kalau enggak ya lu bakal males gitu loh. Di sana berasanya jadi kayak terpaksa habis itu buang-buang waktu gitu ya. Padahal kalau aku sih di gym aku demen banget di gym. Hardcore gitu ya. Iya, bahagia gitu kayak. Kamu selain ini tapi juga kardio dong pasti di tempat gym. Kardio dong. Menurut aku kardio sama strength itu sama-sama penting sih. Strength training dulu terus baru kardio ya. 1,5 jam durasinya biasa total. Atau lebih lama lagi? Enggak, aku tuh biasanya kalau kardionya ikut kelas karena I hate treadmill. Oh. I hate running. Boring ya. Udah cukup lari dari kenyataan kalau di treadmill males banget. Jadi aku tuh biasanya aku latihan beban gitu kan, angkat beban, terus habis itu aku ikut kelas namanya body combat. Oh, combat. Iya kan, yang tonjok kan. Ya. Wah, itu melepas emosi tuh, bahagia banget ya, kan. Ngebayangin tukang bully aku gitu kan. Ngebayangin patah hati. Tapi aku lihat kamu juga selain jago combat tuh jago zumba juga. Kirain belajar dari sana. Iya, aku sebenarnya belajar aku ikut yang kelas zumba tadi malu-malu gitu kan. Tapi emang dari kecil tuh sebenarnya aku aktif menari. Dari kecil banget, dari masih gembul tuh aktif, cuma kan aku tuh karena dikata-katain malu gitu kan. Iya. Akhirnya di gym nih nggak ada yang berani ngatain gue, nggak ada yang kenal gue kan. Ya udah gue ikut kelas di situ. Tapi di sana belajar sekalian kardio sekalian fun juga lah ya berarti ya. Jadi kalau menurut aku kan maksudnya banyak yang nanya kan, Kak, olahraga yang paling efektif apa buat diet, buat nurunin berat badan. Kalau menurut aku yang paling lu enjoy aja, yang bisa lu konsisten, paling lu enjoy gitu. Iya betul. Soalnya kan sekarang orang kayak lebih banyak kan yang lebih ke apa ya? Kayak latihan ya ikut-ikutan temennya aja gitu loh. Sekali temennya nggak datang, ya udahlah besok. Iya, makanya udah gitu kayak gitu latihan kan. Bukan latihan, menurut aku mereka datang ke gym tuh kan mirror selfie doang. Buat selfie doang. Udah mirror selfie, sekalinya main treadmill cuma jalan dan ngobrol gitu sama julid dia kayak aduh, duit lu sayang, mending lu bayarin buat gue di sini gym lu. Iya, banyak kan yang kayak begitu kan. Jadi menurut kamu mendingan harus motivasi diri sendiri dulu. Iya, harus tahu mau ngapain gitu loh. Ke gym mau ngapain gitu. Oke. Motivasi Etsa nih, udah turunin berat badan, capek-capek banyak gitu, selain karena patah hati itu pasti ada dong yang lain. Aku kan mikirnya hidup aku tuh nggak cuma berkutat di situ aja, dan dari kecil tuh sebenarnya cita-cita aku tuh pengen jadi artis, Kak. Was. Ini cita-cita yang memalukan dan sekarang udah jadi YouTuber cilik gimana? Iya kan? Jujur aku tuh malu mengaku gitu kayak lu pengen jadi artis, itu kan sebenarnya hal yang memalukan ya. Tapi maksudnya jadi artis definisi aku adalah aku tuh pengen bisa jadi dancer yang terkenal gitu, yang internasional. Aku pengen banget bisa main film Hollywood gitu kan, kayak keren banget, dan itu cita-cita aku dari dulu. Jadi aku tuh punya cita-cita yang aku harus kejar, dan dengan misalnya dengan bentuk fisik aku yang nggak optimal, bentuk badan yang nggak optimal itu kan kayak bakal makin susah untuk mencapai itu gitu kan. Dan emang dulu tuh aku tuh penyakitan banget kan, jadi itu nyawa aku tuh terancam juga, Kak. Jadi kayak kalau misalnya keberatan jadi nggak bisa jalan. Terus, iya, overweight soalnya. Iya kan, terus aku juga ada asma, terus abis itu aku lemah jantung, terus jadi semua kayak jadi sehat aku gitu ya. fatty liver juga gitu. Fatty liver pasti. Sebenarnya nyawa aku tuh udah visceral fat tinggi ya. Iya, udah ngambang-ngambang ya. Iya, udah ngambang-ngambang tuh. Jadi makanya mau nggak mau harus banget gitu kan, sebenarnya harus banget diet gitu. Harus jadi diet, ya. Untuk masa depan yang lebih cerah gitu sih aku mikirnya. Lebih cerah. Kalau enggak nanti pas lagi udah overweight lagi kan di sana turunnya lebih susah kalau misalkan udah makin dewasa kan. Iya, metabolismenya udah ancur-ancuran juga kan kalau makin tua gitu. Jadi aduh, udah deh, gue harus berubah gitu. Harus berubah. Sekarang kalau misalnya berjalan jadi artis, sekarang berarti udah tercapai dong ya. Menuju ke sana lah ya. Iya, masih menuju lah, masih cita-cita. Kalau sekarang kan masih hitungannya orang nyebut aku influencer, walaupun aku awalnya aku tidak menyebut diri aku influencer ya. Cuma karena orang-orang manggilnya itu jadi kayak oke, ya udah gitu. Jadi sebenarnya lebih pengennya dipanggilnya apa nih selain ini? Nggak tahu, tapi sebenarnya cita-cita gitu, cita-cita awal aku sebenarnya tuh pengen jadi actress, pengen jadi yang emang mainnya di entertainment gitu. Sekarang tapi maksudnya masih tetap fokus pengen jadi artis dong. Iya, masih ngejar itu juga gitu kan. Cuma kan kita harus meng-appreciate what we have. Iya, kita doain supaya cepet deh ya. Ya ampun, amin. Enggak, lagian apa sih yang artis kan sekarang udah bergeser ke dunia digital juga. Iya, YouTube sekarang. Iya, jadi kayak lu sekarang bisa menjadikan diri lu sendiri artis jadi gitu. Jadi artis, iya.
Terus kalau misalkan saya mau tahu nih, kamu udah mencapai belum sih dengan body goal kamu kondisi sekarang? Kalau sekarang mah belum. Udah Karena body goals gak? Kalau sekarang belum. Kalau aku jujur aku belum karena kan Masih punya target. Tadinya udah body goal sih aku merasanya. Tapi kan habis itu nenek aku jatuh sakit tuh. Iya. Dan itu sakitnya tuh gak main-main Kak, setahun. Bayangin deh kalau misalnya nggak setahun gak nge-gym, gak tidur malamnya. Jadi aku tuh sehari bisa tidur cuma sejam 2 jam. Oh itu karena ngejagain nenek. Dan jadi metabolismenya tuh wah kemarin hancur-hancuran banget. Terus habis itu jadi jarang nge-gym kan, jarang olahraga. Dan tapi masih home workout di rumah. Home workout tapi kalau kita kebiasa angkat berat tuh jadi rasanya jadi kayak nggak efektif gitu. Makanya aku baru-baru ini beli dumbbell lagi segala macam. Bukan gitu nggak kan. efektif sih, rasanya kayak gimana ya? Kita nggak semangat gak sih? Di tempat gym katanya puluhan kilo, ini di rumah ya cuma berapa kilo doang. Iya, aku cuma punya dumbbell 3 kilo Kak di rumah. Sementara aku deadlift di gym 100 kilo kan kayak. Iya. Oh jadi sebenarnya naik lagi berarti naik lagi dan emang aku akuin juga emang pola hidupnya yang berantakan banget. Jadi nggak olahraga. Tidurnya cuma sejam sih udah bahaya kalau tidurnya sejam 2 jam ya kan. Terus kalau kayak gitu ngatur pola makannya jadi susah. Jadi ada hormon yang emang bikin pengen makan terus gitu kan. Dan aku akuin juga jadi kayak susah banget ngatur makan. Dan sekeluarga aku itu sebenarnya gemuk. Jadi satu rumah tuh isinya gemuk, orang-orang yang gemuk gitu. Jadi mereka juga makannya yang ngaco, jadi kita ngikut aja gitu kan. Ikut aja gitu ya. Mereka makan martabak tengah malam ikutan yang kayak gitu. Iya sih sebenarnya memang kalau kita pikir-pikir lagi, kilas balik kalau misalkan kita lagi malam memang tidurnya subuh-subuh gitu pasti makin lapar sih. Iya makanya jadi udah tidur subuh cuma dapat berapa jam? Cuman berapa jam? Jadi kan tidur itu kan sebenarnya kayak apa ya, waktunya badan kita recharge. Iya. Kalau tidurnya nggak cukup energi dong. Iya. Akhirnya mereka nyarinya badan kita nih mikirnya nyari dari makanan gitu kan, yang cepat dapat energinya gitu loh. Kalau misalkan kita tidurnya 2-3 jam juga kalau misalkan kita nge-gym juga nggak ada hasilnya dong. Iya makanya. Jadi malah badan kita nggak recover lah, besok nge-gymnya pegel. Nah bener, jadi sekarang kan baru bulan lalu gitu kan, kebetulan nenek aku udah meninggal. Akhirnya aku bisa lebih fokus buat ngurus diri aku sendiri lagi. Sekarang baru mulai lagi. Iya, malah cepet banget sekarang. Kemarin pas nenek aku nggak ada tuh berarti masih di 86. Sekarang udah kena 81 lagi. Maksudnya secepat itu gitu loh dalam 5 kilo langsung keturun. Iya, makanya karena apa sih, pola hidupnya teratur kan, makannya teratur, olahraganya teratur. Sama udah pernah, sebenarnya tubuh kita punya muscle memory ya. Iya, benar. Percaya nggak ada muscle memory? Maksudnya mau nggak mau kan masa otot juga udah lumayan ada dulu dari kan. 80 buat ke 50 ya mungkin nggak bakal apa sih namanya, kalau diadu ya sama orang yang baru pertama kali dari 85 pasti kamu lebih cepet. Iya, dan karena emang udah ada apa ya, udah mengenali diri sendiri lah. Udah mengenali diri sendiri. Iya, jadi udah nggak nyoba diet, udah langsung tinggal jalanin udah aja tahu. Gitu kan. Sekarang jadi udah mulai nge-gym lagi atau masih olahraga di rumah? Aku di rumah, tapi kemarin aku beli dumbbell sampai 50 kilo. Oh, ada 50 kilo dumbbell. Seniat itu karena habis itu kan kangen gym gak sih karena lagi pandemi kan. Aku tuh nggak boleh nge-gym dan kebetulan gym aku tutup. Gym yang biasa aku datengin tutup. Depok tutup ya? Bukan Depok, Jakarta masuknya. Cibubur. Jadi gymnya tutup, akhirnya aku beli dumbbell sendiri aja lah. Oh, jadi sekarang masih home. Iya, masih home workout. Enakan di rumah bisa sambil bikin konten TikTok. Iya, bener. Jadi sekarang kayak gue sambil workout gue tinggal pasang tripod taruh. Kita sambil workout. Joget-joget kan kalau di gym kan kadang kalau misalnya hebat bagus kan agak gengsi gitu kan. Kita lagi buat konten kan. Udah buluk banget lagi kalau olahraga kan. Syukur lah jadi bisa bikin konten juga. Terus kalau misalkan kayak nutrisi gini, kamu kan semua belajar semua self learning nih dari YouTube nih kan. Dulu sebelum kenal YouTube ini belajar dari mana atau? Sebenarnya aku bukan dari YouTube aja sih Kak. Jadi kan tadi aku bilang kan aku baru masuk kuliah baru masuk kuliah. Sebelum aku maba ini aku tuh anak food science sebenarnya. Oh, food science. Iya, tapi 3 semester doang. Oh. Karena gue nggak pengen jadi saintis, gue pengennya jadi artis. Jadi pindah kan ke komunikasi. Oh, jadi kamu sempat kuliah 3 semester terus pindah jurusan. Jadi sebelum masuk ke itu juga aku tuh udah belajar. Jadi aku tuh self learningnya tapi dari, tahu nggak sih kayak ada scientific articles yang benar-benar dikaji dan ditulis oleh scientist atau kayak misalnya dietitian yang kayak gitu-gitu. Aku tuh baca dari situ, bukan blogspot. Dari situ, bukan dari blogspot. Jadi aku nyarinya tuh yang kayak emang jurnal Amerika yang kayak ada penelitian yang gitu asosiasinya kan, yang emang benar gitu kan. Jadi makanya aku belajar dari situ dan sekarang itu aku masuk ke kuliah food science itu kan semester 1, 2, 3 itu lumayan lah, itu udah dapat ilmunya juga gitu kan. Tapi nggak betah pindah. Iya, cuma makin kesana mereka belajar tentang nutrisi hewan, terus aku yang kayak nutrisi hewan, tumbuhan gitu kan, yang kayak sebenarnya ternyata gue nggak pengen belajar ini semua gitu loh, sebenarnya yang biasa aja cukup gitu kan. Akhirnya aku keluar masuk ke komunikasi, tapi aku sampai sekarang tuh masih ikut kursus-kursus di Coursera.
Jadi dia yang berhubungan dengan food science. Iya, jadi dia kan ada beberapa universitas gitu kan. Kalau kita misal mau ngambil tentang kesehatan A, B, C, D itu ada di situ. Jadi misalnya dari Universitas Stanford dan lain sebagainya gitu. Dan kita bisa dapat sertifikat juga dari situ. Soalnya menurut aku kan, saya kan udah ketemu banyak orang yang ngobrol tentang dunia fitness nih ya. Menurut saya untuk usia umur 20 sih pengetahuanmu sangat luas. Karena aku belajar tiap hari. Dan itu banyak based on science sih. Mereka kan kalau misalkan kayak di tempat gym kan lebih ke based on bro science. Iya, bro science kan. Iya, hasil obrolan. Hasil obrolan. Itu aja kadang aku ketemu om-om di gym gitu kan. Dia ngomongin itu aku kayak, oh, oke deh om. Aku kan ya udah deh, enggak apa-apa. Lebih ke bro science. Sesuai kepercayaan om aja. Kalau kamu benar-benar belajar dari situ berarti ya. Dari iya, aku bisa bacain gituan tiap hari literatur dulu. Ya bisa bilangnya. Iya, aku bisa bacain gituan tiap hari dulu. Karena seru aja bagi aku. Interesting gitu ya. Iya, kayak oh gini, ada hormon ini, begini gitu. Jadi terus menurut kamu nih, banyak kan orang yang lagi kayak mau diet kan ya, biasalah orang Indonesia pengen cari shortcut gitu ya, cepet turun apa segala macam. Banyak banget nih, dulu sempat viral 2 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu, barang yang pil ajaib yang bisa ngelangsingin itu loh. Nah, pendapat kamu tuh kira-kira tuh gimana tuh pil ajaib? Aku tuh nggak pernah bener-bener. Atau pernah nyoba gak ke makan iklan gitu? Enggak ya, karena aku tuh dari awal kan emang aku tuh nyarinya buat yang sehat ya, bukan asal kurus kan. Jadi pil diet ini aku tuh nggak bener-bener tahu isinya apa, tapi selama ini aku tahu isinya cuma kafein atau kayak bahan yang diuretik gitu loh. Jadi yang kayak bikin sama green tea biasanya. Iya, tapi kan itu ujungnya cuma apa sih, bikin kita deg-degan bentar gitu kan. Kalau lu nggak atur makan juga nggak gimana-gimana ya nggak sih. Lu kalau kayak gitu ya lu minum kopi aja, nggak usah minum obat diet yang harganya beratus-ratus ribu gitu loh. Betul. Terus isinya cuma, dan bahan yang diuretik itu cuma bikin lu yang kayak buang air kecil, buang air besar aja jadi banyak gitu kan. Ya sama aja lu cuma buang masa air lu di badan gitu loh. Iya, jadi menurut kamu nih, kamu nggak percaya dengan obat-obat ini gitu ya? Percaya bisa nurunin berat badan, tapi nggak percaya kalau itu bisa mengantarkan lu ke badan yang goals gitu loh, yang lu inginkan ya. Gitu. Orang kan biasa bisa kayak transformasinya gila banget. Makan pil ini doang bisa turun 5 kilo seminggu. 1 hari sekilo gitu kan. Iya, 1 hari sekilo, padahal kan cuma sebenarnya masalah. Justru malah menurut aku ya itu berbahaya sih Kak. Bahaya, maksudnya kalau nggak diiringin dengan minum yang banyak, itu kan air di badan habis semua, yang ada dehidrasi, masuk rumah sakit tipes gitu kan. Bahaya. Terus bisa juga kalau ada juga tuh yang kena ke lambung, kalau lambungnya nggak kuat. Iya, betul. Jadi aku apalagi kafein ke lambung keras banget. Jadi aku sih nggak setuju ya, apalagi banyak yang orang dia tuh yang mah. Tapi kamu pernah nggak di teman-temanmu gitu di sosialita ada yang coba-coba kayak gitu minum? Oh, aku selalu ngamuk ke mereka kalau misalnya mereka nyobain kayak, gue di sini lo kenapa nggak nanya gue, kenapa lo malah pakai pil diet gitu kan kayak. Tapi ada juga yang kemakan iklan. Ada teman aku sendiri, sahabat aku yang tiap hari ke kampus bareng di food science itu malah dia kayak dia nyoba gitu kan. Kayak wah gue kecewa banget sih sama lu, temen lu kayak gini lu nyobain pil diet gitu kan. Atau enggak yang beli teh jati Cina apa sih? Teh-tehan gitu kan. Tradisional biasanya. Ya udah lu seharian udah minum teh aja, nggak usah makan, kurus lu pasti. Jadi suka. Kamu itu not Etsa style banget lah ya. Iya, kalau lu ngomongin pil diet, ada juga kemarin minyak itu, bro. Minyak. Enggak, dulu ada yang ini, yang minyak diolesin ke perut gitu, yang bisa katanya hilangin. Jadi panas. Iya. Naikin suhu tubuh, terus jadi bisa bakar lemak. Aduh, badan kita tuh lebih kompleks dari itu gitu loh. Jadi kayak ngeliatnya sebenarnya aku ngeliat marketernya juga kayak, kok lu tega sih ngejual gituan? Jadinya apaan sih? Cuman gimmick-gimmick doang biasanya gitu sih. Tapi kamu pengalamannya pasti pernah dong, selain makan pil-pil aja, pernah dong minum suplemen fitness kayak yang isinya benar-benar pure protein gitu. Oh, whey itu termasuk suplemen gak sih? Termasuk, karena bukan bubuk dia, suplementasi. Oh iya, whey aku minum lah. Whey juga udah pernah minum. Itu pertama kali mulai minum whey protein itu lebih kayak belajar dari internet atau cari-cari tahu? Karena aku disaranin sama jadi aku sebenarnya emang udah tahu kan tentang whey itu. Cuma karena masih masa pertemuan aku tuh dulu kan tinggal sama tante, dan tante aku tuh takut kayak janganlah itu kayak bahan kimia gini. Banyak kan orang yang bilang kemarin yang beredar kayak konsumsi whey protein terlalu banyak bikin kita jadi ginjalnya susah dicerna gitu kan. Iya, tapi kan itu sebenarnya kan itu sama aja kayak misalnya itu whey protein kan protein ya. Iya. Protein itu kalau misalnya terlalu banyak di ginjal jadinya
apa sih kan buat ngecerna protein itu butuh banyak air. Iya. Gitu-gitu loh. Jadi kayak keras di pencernaan kalau misalnya kebanyakan juga. Jadi kamu udah pakai whey ini tuh udah berapa lama? Ingat gak pertama SMA atau SMP? Aku mulai pakai whey itu SMA deh kayaknya. SMA aku pakai whey. SMA udah berani mulai pakai whey. Iya, tapi itu bukan serta-merta gue harus pakai whey ya. Iya. Untuk saat itu kayak pengen nyoba aja, pengen tahu apa sih bedanya whey sama kalau gue makan dada ayam biasa. Efek langsung? Atau sama aja kayak makanan? Sama aja jujur. Aku tuh dulu, jadi badan aku tuh udah jadi berotot itu pakai dada ayam tanpa whey. Oh, tanpa whey. Aku juga nggak tahu, mungkin kan gen cewek, walaupun aku cewek gennya tuh beda gitu loh. Jadi udah kelihatan berotot, udah keker tanpa whey. Tanpa whey. Nah, tapi habis itu kayak kepo kalau pakai whey gimana sih gitu kan? Karena udah bertahun-tahun juga loh di gym. Masa gue nggak boleh nyobain? Terus akhirnya dapat rekomend dari PT, terus ya udah deh nyobain. Tapi menurut aku sama aja sih. Efeknya sama-sama aja ya. Tapi kan kalau misalkan untuk masyarakat umum nih, yang mereka, kalau kamu kan case-nya kan kamu udah ngerti tentang protein dan makan tentang dada ayam itu kan bagus. Kan banyak kan mereka makannya masih makan bebas. Makan bebas. Jadi menurut kamu lebih bagus dia minum whey tapi dia makannya bebas atau dia nggak minum whey sama sekali daripada dia makannya tetap bebas aja? Tergantung definisi bebas dan goals dia mau ngapain lah. Ini mau ngapain dulu nih? Enggak, misalkan build muscle lah. Oh, kalau build muscle ya harus minum whey lah. Karena kan kalau misalnya dia makan bebas nih nggak merhatiin, kalau kan merhatiin nih. Iya, kalau kamu kan nggak ngerti. Dada ayam, gue harus makan berapa ratus gram buat mendapatkan protein berapa gitu kan untuk build muscle gitu kan. Tapi kalau misalnya orang awam gitu kan, yang dia orang Indonesia biasanya makannya apa sih? Karbo. Nasi, biasa pagi sarapannya gado-gado, terus kan? Pagi nasi padang. Asupan proteinnya biasanya kurang banget loh jujur ya kan. Kurang. Kayak gue udah, aku tuh masih heran orang bisa makan nasi goreng, nasi doang nggak ada proteinnya tuh aku masih heran loh sampai sekarang. Aku nggak bisa kayak gitu karena malah Indonesia suka makan nasi putih sama Indomie. Iya kan, karbo plus karbo. Jadi kalau misalnya emang pengen build muscle, tapi makannya bebas gitu kan, penting banget sih whey protein. Kalau nggak ya kapan mau jadinya. Terus kan tapi kan banyak yang beredar gini juga nih Etsa. Cewek minum suplemen takut badannya jadi keker berotot kayak binaraga itu gitu. Suplemen apa steroid? suplemen protein gitu loh. Itu suplemen atau steroid? Menurut kamu tuh? Kalau steroid ya iya itu emang kayak bikin sintetis otot jadi keker. Tapi kalau whey lu mau minum whey setup yang gede setabung gitu. Kalau lu nggak latihan beban nggak akan jadi otot lu, ya nggak sih? Iya, tapi mitosnya masih orang percaya begitu, Meh. Jangan minum whey nanti badannya jadi bekak. Ini apalagi SL yang ngomong, karena bagi aku kan main TikTok ya. Iya. Bagi orang-orang badan saku aja keker, padahal bagi aku biasa aja sih. Biasa aja bagi aku banyak. Normal ya maksudnya. Iya, masih belum kelihatan banget juga, cuma kan emang lagi kelihatan gede kali ya. Terus tapi sebenarnya ya lu keker apa enggak itu tergantung overall workout kita. Iya betul. Ya kan, suplemen itu nggak selalu menjamin kecuali steroid. Kalau suntik gitu kan, lu angkat dikit aja langsung gede gitu kan. Gedenya tapi nggak bagus, beda. Dia lebih kayak ke maskulin sama lebih kayak nggak feminim lah gitu. Iya, pokoknya cewek nge-gym tanpa steroid gitu kan, cuma minum asupan gitu kan, beda lah kan. Iya beda. Jadi kalau bisa dibilang whey bikin keker dari mananya ya tergantung latihannya gimana. Toh cewek-cewek selama ini workoutnya apa? Roiting. Ya nggak tahu ya. Home workout aja gitu ya. Iya kan, home workout. Cuma push up aja kadang cewek males kan. Iya betul. Iya, jadi kayak ya tergantung latihan beban lu gimana. Kalau latihan beban lu aja nggak serius kan, gimana mau keker gitu. Iya, berarti sebenarnya salah ya. Iya, cuma gitu. Ya itu tuh sebenarnya kita harus nggak bisa pintar-pintar kita ngatur nggak sih? Iya, kita pintar-pintar ngatur. Iya. Terus kalau misalkan kayak kan banyak nih suplemen yang kamu udah pernah coba, protein whey. Ini kamu pertama kali kenal Muscle First kan gara-gara waktu itu kita sharing kontak ya atau? Nah itu gara-gara pertama iya lihat dari TikTok ya. Iya. Nah itu reviewnya gimana tuh minum produk-produknya kita nih? Aku kaget sih, jujur. Ini honest review ya. Iya, aku tuh sebenarnya aku tuh sebagai influencer, aku nggak pernah nge-review kalau aku nggak suka atau ada yang kurang, aku selalu bilang. Nah jadi pas pertama kali aku minum Muscle First itu rasanya beda banget dari whey protein yang aku pernah coba. Aku tuh minum whey tuh udah 1, 2, 3, kayaknya aku pernah nyoba 4 brand yang berbeda deh. Iya. Muscle First yang kelima. Jadi sejak pertama kali nyoba, gila ini whey protein terenak yang pernah gue minum. Oh gitu ya. Jujur itu kayak, gila ini enak banget. Terus sekaget itu karena rasanya itu pisang ya kalau nggak salah. Iya yang apa sih, honey banana. Honey banana ya. Itu nggak artificial. Madu campur whey. Kita tuh bisa minum protein dan rasanya kayak obat, tahu nggak sih biasanya?
Iya, rasanya kayak yang kalau merek luar ya, lebih kayak begitu sih. Ada, tapi yang merek Indo juga. Oh, merek Indo juga gitu. Rasanya kadang kayak obat. Terus habis itu kayak pas dikocok, kalau M1 itu Muscle First itu biasanya tuh yang nggak ada bekas-bekasnya di bawah, nggak ngendep. Oh, biasa kan kadang kayak masih shake ada bubuknya yang iya kan? nyangkut, harus pakai sumpit gitu kayak kan. Sayang gitu nggak sih, kayak aduh itu protein gue gitu kan. Kayak sebagai anak gym tuh kayak jatah protein. itu aduh gue kurang berapa gram nih gitu kan. Jadi kalau Muscle First itu keaduknya juga cepet gitu kan, terus pas diminum enak. Dan aku nggak tahu ya sugesti apa enggak, tapi kayak emang recovery-nya juga lebih cepet sih. Lebih cepet ya. Recovery-nya cepet banget jujur. Jadi aku tuh workout-nya tuh setiap hari kan. Intense 5 hari Senin sampai Jumat gitu kan. Dan even Sabtu Minggu aku masih dance. Jadi aku even abis cardio aja kayak dance gitu, aku tetap minum Muscle First juga kan. Dan selama weight loss ini aku kan udah turun 5 kilo ya berarti ya? Dari 86 kan? Enggak, berarti dari 8, pertama kali aku minum Muscle First tuh berarti masih di 88. 88, sekarang 81. 7 kilo 81, iya. Itu tuh muscle massku stabil banget. Stabil ya? Biasanya kan kalau orang diet tuh muscle loss-nya lumayan banyak ya. Iya. Ini tuh bentuk badannya juga lebih asik masih gitu kan. kekip gitu ya? Iya, kayak malah makin asik gitu jadi ya. Kamu ngerasa gak sih kalau misalkan sambil minum whey protein ini tuh nyukupin protein jadi lebih gampang gitu? Gampang banget karena capek tau gak sih ngunyah dada ayam. Jujur aku makan dada ayam aduh gue kebutuhan proteinnya banyak tapi dada ayamnya tuh capek di mulut. Kalau whey kan tinggal bisa di blend pakai buah kayak bisa pakai apa. Karena itu saya pernah lihat kamu bikinnya juga nggak cuma di shake doang, dia di mix sama smoothies gitu juga kan? Yes, aku bikinnya pakai smoothies gitu karena nggak tahu ya, kalau orang-orang tergantung dietnya orang-orang sih. Kalau aku kan karena aku emang aktif banget dan lumayan angkatan aku berat dengan berat badan aku yang gede juga gitu kan, kebutuhan kalorinya lumayan lah. Kalau misalnya aku minum shake doang gitu kan, yang ada lemes gitu. Kamu proteinnya berapa sehari memangnya, berapa gram? Tahu? Tunggu, aku lupa. Aku jadinya di 130 graman, 130 sampai 150. 130? Wah, itu gede banget sih. Iya, tapi ya itu aja kadang masih suka turun masalahnya. 130 1,5 kali berat badan berarti. Iya. Ya, masih banyak sih 130, berarti kalau dikonversi dada ayam berapa ya? 30, 100, 500 kali ya? Capek. 300, 400 ya? Iya, kalau aku dada lupa. ayam ya? Iya, aku lupa konversinya, tapi biasanya aku makan 200 gram gitu kan. 200 gram. Iya, tapi capek aja gitu loh. Capek ya menyanyi. Dan masa lu tiap hari makan dada ayam kadang bosen juga gak sih? Iya, betul. Terus kan kalau misalnya kayak kita traveling gitu kan jadi lebih gampang kan kalau tinggal minum kan. Bener, aku kayak gitu, aku tempatin kecil-kecil tau gak sih? Kecil ya. Disegel-segelin ya. Berapa satu scoop gitu kan. Jadi kayak di mana aja aku bisa. Jadi on vacation tetap proteinnya cukup. Iya, gitu kayak kan. kemarin aku ke Lampung. Oh, itu juga minum kan, protein. jadi kayak aku walaupun aku pergi ke Lampung gitu kan, ke luar kota, itu tetap bawa sih karena aku basicnya tetap workout di luar juga. Itu gak sih apa namanya, Etsa merasa kayak kalau misalkan kita minum protein itu satisfying gak sih, kayak jadi tahan lebih kenyang gitu? Jujur kenyang. Orang-orang kan selalu bilang kayak begitu. Karena pas di shake ya, itu kan hasilnya nggak encer ya. Iya, betul. Jadi kayak lebih kayak berasa minum susu, jadi enak, terus rasanya juga enak. Terus biasanya habis minum itu beberapa menit kemudian tuh jadi kenyang, jadi nggak ada yang kayak cravingnya tuh nggak ada. Biasanya kalau malam-malam habis workout apalagi ya, itu kan biasanya orang craving A, B, C, D gitu. Soalnya kan kalau kita tahu kan kayak kalau kita makan karbohidrat yang cepat serap, kayak contohnya kita makan nasi KFC kan cepet, ya kenyangnya cepet tapi cepet lapar lagi juga kan. Enggak lah, tapi kalau kita makan protein apalagi pure, apalagi satu scoop aja 27 gram ya. Iya. Itu kan udah lumayan banyak, itu udah kayak kenyangnya lebih lama iya, gitu kayak ya. udah kayak sekali makan. Dan proteinnya emang dicernanya lebih lama, jadi ya lebih kenyang lah. Kalau kamu kasih rekomendasi biasa buat ini kan kamu sebagai cewek, orang minum whey-nya berapa banyak, habis itu kapan biasanya? Kalau aku sih ya, kalau buat kesesama cewek ya 1 scoop. 1 scoop. Cuma aku emang dari dulu tuh tergantung kebutuhan protein aku loh. Jadi kayak menyesuaikan. Kalau aku pribadi ya, aku pasti nanya dulu lu kebutuhan proteinnya berapa, berat badan lu berapa, gue tuh mau ngapain gitu kan. Karena kalau misalnya hari ini dada ayam aku kurang ya, aku minumnya 2 scoop. Tapi kalau udah cukup ya 1 scoop gitu kan. Yeah. Jadi emang kalau bagi aku tuh saran-saran kayak gitu harus kayak apa ya? Spesifik ke orangnya. Customize. Karena kan kalau orang nanya kita pengen yang terbaik buat dia dong. Iya dong. Ya, kan? Makanya jadi ya gitu deh, harus tergantung orangnya juga. Kalau kamu tapi sehari berapa scoop? 1, 2? Aku 2. Sesudah gym atau kapan? Sesudah olahraga. Langsung selalu. 2. Kalau nggak olahraga tetap diminum. Kalau nggak olahraga aku nggak pernah olahraga sih. Tiap Karena hari aku tiap hari even Sabtu Minggu aku dance juga gitu loh. Dan itu kan dance-nya tuh aku powerful banget juga sih. Jadi kayak aduh,
ya kardio kan juga makan massa otot juga lumayan. Iya betul. Kalau nanti Jadi habis lah ya. Iya, makanya sayang banget, capek bikinnya nih. Capek bikin otot malah dia habis ya. Iya. Beban udah capek-capek, makan ayam diomelin PT gitu kan. Gitulah. Oke, Etsa mungkin kayaknya kita udah sejam sih di sini kita ngobrol-ngobrol. Terakhir kali yang saya mau tanya ke kamu sebagai calon artis lah ya yang terkenal. Ya ampun. Amin. Ini yang nonton aminin gitu. Dan yang udah sukses turunin berat badan sampai 57 kilo, setengah dari berat badan. Kita mau tanya ke kamu, motivasi buat cewek-cewek yang lagi badannya kurang bagus dan kurang percaya diri, kalau misalnya dia insecure, yang pernah ngalamin di kondisi seperti kamu, itu ada gak pesannya atau motivasi? Kalau lu emang ngerasa insecure sama diri lu sendiri gitu kan, iya. Jangan terjebak dengan omongan bahwa lu harus bersyukur, lu harus bisa menerima diri lu apa adanya di saat lu bisa melakukan yang lebih baik gitu. Kalau lu emang bersyukur dengan apa yang lu miliki, harusnya lu bisa memanfaatkan yang lu miliki itu semaksimal mungkin. Contohnya badan gitu kan, lu bersyukur sama badan lu, ya lu manfaatin dong semaksimal mungkin, sefit mungkin, supaya lu bisa ngebantu orang, supaya lu bisa bermanfaat di masyarakat juga gitu kan. Jadi kalau lu emang ngerasa lu insecure, supaya lu pede, mau nggak mau lu harus berubah. Kalau menurut aku ya, do your best. Terus mulainya jangan karena lu benci diri lu sendiri kalau emang lu pengen bertransformasi, karena whatever comes from hate atau negativity itu ujungnya negatif juga, aku yakin kayak gitu. Negatif tetap negatif. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya emang lu pengen berubah, lu pengen jadi lebih cakep, yang dari hati dulu deh yang diubah. Iya. Kayak mindset, hati, pikiran itu yang dari dalam lu ubah dulu. Nanti akan terlihat sendiri di luarnya, karena dengan kayak gitu lu jadi lu akan berusaha melakukan yang terbaik, lu akan diet, lu akan olahraga, bukan buat menyiksa diri lu, tapi memperbaiki diri lu gitu. Oke, cukup dapat mudah dimengerti. Jadi dari diri sendiri dulu, positif dulu. Yes. Kalau udah negatif, pasti hasilnya negatif. Iyalah, itu udah kenyang deh aku pengalaman kayak gitu. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang udah ngikutin Etsa sampai selesai, buat kalian yang masih berdilema mau diet, bisa langsung konsul ke Etsa mungkin ya, kalau kepo lihat kontennya. Iya. Kasih sosial medianya Etsa. Aku banyak nih tapi nggak apa-apa. Langsung semua dong. Instagram semuanya @estela sih. Lengkap. Instagram, Twitter, YouTube, TikTok semuanya @estela, gampang banget ya tuh. Nanti juga akan ada di deskripsi. Yes. Oke.